Oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Ada kabar datang dari Netanyahu. Dengan tegas dia mengatakan bahwa dia akan membela komunitas Kristen yang ada di Timur Tengah bahkan secara global. Netanyahu akan kerjasama dengan para penginjil terutama yang ada di Amerika Serikat untuk penguatan kekristenan di wilayah-wilayah Timur Tengah yang saat ini mengalami penganiayaan yang dahsyat. Ya, Pak Netanyahu bukan hanya di Timur Tengah ya loh yang dianiaya. Di Indonesia juga banyak orang Kristen yang dianiaya oleh orang-orang Islam, Pak Netanyahu. Ya, bukan hanya itu kawan-kawan, bahkan Netanyahu juga akan membentuk badan di PBB untuk membela hak-hak komunitas-komunitas Kristen yang dianiaya oleh orang-orang Islam di negara-negara yang mayoritas Islam. Ini adalah hal yang bagus menurut saya, karena memang kekristenan itu sedang mengalami penganiayaan luar biasa di negara-negara yang mayoritas Islam. Dan ini perlu turun tangan dari PBB untuk melindungi komunitas-komunitas Kristen yang sedang dalam penganiayaan. Sepertinya tangan Tuhan sedang bekerja untuk melawat dunia ini. Dan kita berdoa supaya seluruh dunia bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk Israel bisa dilawat oleh Tuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan bagaimana informasi lengkapnya? Langsung saja kita simak. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel ini dan support pelayanan Pavel di pedesaan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang melindungi umat Kristen dan menjamin kebebasan beragama mereka. Dia mengklaim bahwa komunitas Kristen di Israel berkembang pesat, berbeda dengan negara-negara lain di kawasan itu. Netanyahu baru-baru ini mengumumkan bahwa Israel akan membuka front baru untuk mendukung dan membela komunitas Kristen yang menghadapi penganiayaan di Timur Tengah dan Afrika, termasuk Nigeria, melalui kerjasama intelijen dan cara lainnya. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan para pemimpin Kristen evangelis di Florida, Amerika Serikat, di mana ia menekankan nilai-nilai bersama peradaban Yudeo-Kristen dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok seperti Islam, Syiah radikal, dan Sunni radikal. Benyamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk melindungi umat Kristen di Timur Tengah dengan menegaskan bahwa Israel adalah satu-satunya negara di kawasan tersebut yang menjamin kebebasan beragama sebagai komunitas Kristen. Bagi komunitas Kristen. Berikut adalah poin-poin utama dari pernyataan terbarunya pada akhir 2025 dan awal 2026. Visi Persatuan Bangsa-Bangsa. Pada 31 Desember 2025, Netanyahu mengumumkan inisiatif untuk membentuk aliansi atau Persatuan Bangsa-Bangsa guna melindungi komunitas Kristen yang terancam di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah dan Afrika, seperti Nigeria. Dukungan intelijen dan teknologi. Ia berjanji akan memberikan bantuan berupa kerjasama intelijen dan sumber daya teknologi untuk mempertahankan umat Kristen dari penganiayaan dan ancaman ekstremis. Klaim ke-6 di Israel. Klaim keamanan di Israel. Dalam pesan Natal Desember 2025, Netanyahu mengklaim bahwa populasi Kristen di Israel terus berkembang dan berkembang pesat, berbeda dengan penurunan populasi Kristen di negara-negara tetangga seperti Suriah, Lebanon, dan wilayah otoritas Palestina akibat diskriminasi sistematis. Kerjasama dengan pemimpin evangelis. Netanyahu menekankan bahwa pertempuran ini adalah bagian dari perjuangan bersama peradaban Yudeo-Kristen dan memperkuat hubungan dengan para pemimpin Kristen di Amerika Serikat untuk melawan apa yang disebut sebagai poros kejahatan. From Jerusalem,
I send warm greetings to our Christian friends Dari Israel saya kirimkan salam hangat untuk teman-teman Kristen kami di seluruh dunia. around the world. I wish you a Merry Christmas, Saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. a Happy New Year. From here, the Holy Land, Dari sini, tanah suci Israel, Israel, the only country in satu-satunya negara di Timur Tengah the Middle East where the Christian community di mana komunitas Kristen berkembang. is thriving. Israel is the only country in Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah the Middle East where Christians can practice di their mana orang Kristen dapat menjalankan iman mereka faith with full rights dengan hak penuh dan dalam kebebasan total. and in true freedom. Where Christian pilgrims Di mana peziarah Kristen dipeluk dengan tangan terbuka are embraced with open arms and are so dan sangat dihargai. deeply appreciated. Where Christians can Di celebrate mana orang Kristen dapat merayakan dengan bangga tradisi mereka proudly their traditions and openly do dan secara terbuka melakukannya tanpa rasa takut. so without any fear. In Jerusalem, Di Yerusalem, kota Madya, the city municipality every year kota setiap tahun secara resmi membagikan pohon Natal. officially distributes Christmas trees. It's been doing so Itu telah melakukannya selama 2 for 2 dekade. decades. By contrast, a few days ago, Secara kontras, beberapa hari yang lalu di kota Palestina Jenin, the Palestinian town of Jenin, Palestinians burnt a Christmas orang Palestina membakar pohon Natal tree in the Holy Redeemer di gereja penebus suci. Church. That's the difference. Itulah bedanya. Israel stands up for Israel membela umat Kristiani di seluruh wilayahnya. Christians across the region, wherever they face Dimanapun mereka menghadapi intimidasi yang meluas widespread intimidation and persecution. dan penganiayaan. Israel's Christian population Sementara populasi Kristen Israel bertambah. is growing. The Christian population in countless Populasi Kristiani di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah areas across the region has been dwindling telah berkurang due to systematic discrimination karena diskriminasi sistematis dan penindasan. and oppression. This has happened in Ini Iraq, telah terjadi di Irak, it's happened in Syria, it's happened itu terjadi di Suriah, itu terjadi di Lebanon, in Lebanon, it's happened in Turkey, itu terjadi di Turki, and it's happening in dan the itu terjadi di otoritas Palestinian Palestina, Authority. The birthplace of Jesus, tempat kelahiran Yesus, Bethlehem. Bethlehem, used to have 80% Dulu memiliki 80% populasi Kristiani. Christian population. That's when we were there. Itu ketika kami berada di sana. When we left and gave Ketika kami pergi dan memberikannya kepada otoritas Palestina. it to the Palestinian Authority, it has since dwindled Sejak itu telah berkurang dari 80% menjadi from 20%. 80% to 20%. The persecution of Penganiayaan terhadap umat Kristiani Christians or members of any atau religion anggota agama apapun cannot and must not be tidak tolerated. bisa dan tidak boleh ditoleransi. And Muslim militant display Dan pemindahan militan Muslim dan serangan terhadap placement and attacks against Christians in umat Nigeria, Kristen di Nigeria that too must end. yang juga And it harus must diakhiri dan harus diakhiri sekarang. end now. I'm sending Aku mengirimkan berkat-berkat Natal Israel Israel's Christmas blessings to our Christian friends around kepada teman-teman Kristen kami di seluruh the world. dunia. And I ask you, Dan know Anda tahu bahwa Israel akan selalu berdiri bersama Anda. that Israel will always stand with you. From Oke, gimana menurut kawan-kawan? Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di-share, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk support terus pelayanan Pak Fili Pedesaan. Salam waras dan bye-bye. Salam.